Denisa buru-buru menghapus air matanya sebelum ketahuan Joe. Akan sangat memalukan baginya jika Joe melihat dia menangis. Meskipun selama ini Denisa selalu terlihat ceria dan sangat menikmati hidupnya, tapi jujur saja di lubuk hatinya yang paling dalam, dia tetap saja merasa kesepian, hampa. Ada ruang yang kosong. Denisa merasa pernah ada seseorang yang benar-benar tulus mencintai dia. Lihat aku, ucap Joe. Dia pun memutar tubuh Denisa agar menghadap ke arahnya. Saat itu Denisa menurut. Dia tidak membuat perlawanan apapun. Hingga akhirnya mereka berdua kembali saling bersitatap. Joe membelai lembut wajah Denisa. Dia tahu wanita ini baru saja menjatuhkan air mata. Terlihat sedikit lembab di bawah mata Denisa. Apalagi yang membuatmu tidak ingin menikah denganku? Tanya Joe. Denisa terdiam sesaat. Dia tidak langsung menjawab pertanyaan itu, sedang berpikir apa yang sebenarnya dia inginkan tentang mereka berdua. Kamu malu menikah dengan seorang asisten pribadi? Tidak, bukan itu. Lalu, apa kamu harus hamil anakku dulu, baru bersedia menikah? Tanya Joe lagi, tapi kini dengan raut wajah menggoda, menarik Denisa hingga mereka saling. Denisa bahkan sampai mampu merasakan jika sesuatu menyentuh hingga menciptakan desiran yang tanya Joe lagi dan membuat Denisa mendengus kesal. Tuh kan, cuma mau tubuhku. Joe tertawa. Serius, salah bercanda, salah, balas Joe. Bercanda apa? Ini punyamu. Pasti memang hanya ingin tubuhku kan? Tentu saja aku menginginkan tubuhmu karena aku pria normal dan aku sangat serius untuk kita menikah. Pikirkan saja dulu, jangan buru-buru, nanti kamu menyesal. Sudah aku pikirkan matang-matang. Tidak, mana ada pemikiran yang diambil dalam semalam. Tidak perlu buru-buru, Joe. Jadi apa keputusanmu? Denisa terdiam sebentar, lalu kembali bicara. Sekarang kita jadi kekasih saja dulu. 1 bulan setelahnya putuskan mau menikahi aku atau tidak. Baiklah, aku setuju, balas Joe tanpa memperdebatkan semuanya. Lagi pula mau 1 bulan ataupun 2 bulan, keputusannya tidak akan pernah berubah karena dia memang sudah mantap memilih Denisa untuk jadi istrinya. Bukan hanya takut Denisa hamil anaknya, tapi dia benar-benar ingin bertanggung jawab karena telah jadi salah satu orang yang merusak wanita ini. Joe tidak ingin Denisa merasa sendirian. Dia akan selalu ada. Lantas tanpa banyak kata lagi, Joe pun kembali menarik Denisa untuk masuk ke dalam dekapannya. Dia cium kening Denisa dengan lembut, menghabiskan sore itu dengan saling memeluk seperti ini. Joe, kamu tidak ingin bersamaku lagi? Tanya Denisa. Dia tahu jika tapi pria itu tidak mengambil tindakan apapun. Mau, tapi akan menahan diri. Aku tidak ingin menyakiti kamu lebih dari itu. Benarkah? Bagaimana kalau aku yang mau? Goda Denisa. Jika tadi dia sedih-sedih, sekarang mulai berani untuk menggoda asisten Joe. Apalagi saat ini mereka berdua telah resmi jadi sepasang kekasih. Tidak perlu menggodaku, aku tidak akan tergoda, balas Joe. Dia malah menutup kedua matanya seolah ingin tidur. Kenapa? Tanya Denisa dengan bibir mengerucut cemberut. Saat ini dia sudah bangkit dari tidurnya dan karena kamu sudah jadi kekasihku, tidak bisa sekarang, besok masih bisa. Kesal Denisa. Dia memukul dada Joe. Pria itu lantas merubah posisi tidurnya jadi miring hingga Denisa kembali jatuh di sampingnya. Dia peluk erat-erat. Tidurlah, habis pakai obat, jangan banyak bergerak.
ucap Jo. Tapi ini kan sudah sore Jo, masa tidur? Aku lelah. Kalau kamu tidak mau tidur, temani aku saja. Kalau begitu posisinya diubah, sini tidur di lenganku, balas Denisa. Dia pun naik dan meletakkan kepala Jo di lengannya, membuat kepala sang kekasih berada tepat. Ini sangat nyaman, ucap Jo dengan bibir yang tersenyum. Namun Jo tetap menahan diri. Jo benar-benar memejamkan kedua matanya dan coba terlelap. Hari ini dia memang cukup lelah. Apalagi semalam dia terus bersama, tak ingat waktu. Dan saat Jo terlihat tenang seperti itu, Denisa pun mengelus puncak kepala sang kekasih dengan lembut, seperti menyisir rambut Jo menggunakan jari-jarinya, menatap wajah Jo yang begitu tampan dan menenangkan. Denisa masih tak menyangka jika dia punya kekasih baru, dan lebih tidak menyangka lagi jika pria itu adalah asisten Jo, asisten mantan kekasih juga. Jo, jangan tidur dulu, aku masih punya satu pertanyaan lagi, ucap Denisa. Dia bahkan menggoyang pundak Jo agar kembali bangun. Apa Sa? Aku sudah sangat mengantuk. Kamu tidak lupakan kalau aku mantannya Rendra? Tidak, balas Jo dengan malas-malasan. Dia bahkan masih memejamkan mata dan memeluk Denisa erat. Kamu tidak mempermasalahkan itu. Aku dan Rendra juga pernah melakukannya, ucap Denisa lagi, tapi sekarang dengan suara yang lebih lirih. Tentang hal ini entah kenapa rasanya harus diperjelas di antara mereka berdua, karena Jo pun berniat akan menikahi Denisa. Dan mendengar suara Denisa yang terdengar lirih, Jo pun akhirnya kembali membuka mata, mendongak. Denisa sebelum menjawab. Tidak perlu diungkit lagi. Apa yang jadi masa lalu tidak akan pernah bisa diubah. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana kita menghadapi masa depan. Wanita akan jadi berharga tergantung bagaimana cara pria itu memperlakukannya, dan aku akan selalu berusaha untuk memperlakukanmu dengan baik, kata Jo panjang lebar. Saat mengatakan itu, dia pun menatap Denisa dengan tatapan serius. Tidak ada keraguan sedikit pun ketika dia mengucapkan kalimat tersebut. Jangan pertanyakan tentang keseriusanku lagi, karena aku berada di tahap yang paling serius untuk menikahi seorang wanita, timpal Jo, sampai Denisa tidak punya kata-kata lagi untuk membantah ucapan itu. Kamu sudah mengganggu tidurku, jadi harus dihukum, ucap Jo. Hukum apa? Enak-enak ya. Jo tertawa pelan. Pikiran Denisa tidak pernah jauh mulai dari mulai sekarang panggil aku dengan sebutan sayang. Itu hukumannya. Denisa mengulum senyum. Hukuman macam apa itu? Seperti anak SD. Hukuman orang dewasa harusnya seperti ini. Denisa lantas bangkit dari tidurnya. Dia duduk. Sayang, panggil Jo. Sungguh dia belum mau sekarang. Bukan karena tidak ingin, tapi takut lecet Denisa jadi semakin parah. Dan mendengar Jo memanggilnya dengan sebutan sayang makin membuat Denisa ingin memulai sore yang aku baik-baik saja Jo, ayo hukum aku. Malam bergulir, pagi pun datang, cerah sekali hari ini. Dan hari ini adalah hari kepulangan mereka semua ke Jakarta. Denisa sedikit kesusahan untuk berjalan, tapi dia tidak mengeluh sedikit pun, malah senang. Jam 7 pagi Jo dan Denisa sudah menemui Nadine dan Rendra di hotel. Nadine juga sedikit kesusahan berjalan gara-gara peristiwa mobil. Sebelum menuju pelabuhan, mereka akan sarapan bersama. Nadine dan Denisa saling pandang, sama-sama sadar jika langkah keduanya sedikit aneh. Tanpa kata, mereka berdua
lantas mengulum senyum, saling memukul lengan dengan pelan, meledek satu sama lain. Tapi Rendra dan Jo sungguh tidak paham apa yang dilakukan oleh kedua wanita tersebut. Makan sayang, ucap Rendra dengan kedua mata yang menatap sang istri. Iya, balas Nadine. Mereka semua makan dengan tenang, sampai akhirnya semua hidangan yang tersaji di atas meja itu pun habis. Hingga akhirnya Jo buka suara untuk mengungkapkan tentang hubungannya dengan Denisa. Tuan, Sekretaris Nat, ada yang ingin aku sampaikan, ucap Jo. Denisa sedikit terbatuk lalu buru-buru minum, berdehem sedikit dan siap mendengarkan pula apa yang akan diucapkan oleh Jo. Mau bicara apa? Tumben-tumbenan pakai izin segala, balas Rendra. Dia menyeduh teh hangat miliknya. Aku dan Denisa saat ini berkencan, brus Rendra seketika menyemburkan teh yang dia minum, untung saja tidak sampai mengenai siapapun. Denisa terdiam. Nadine mengulum senyum karena dia sudah tahu lebih dulu. Tak kalian tanya Rendra gagap, jadi bingung sendiri dengan hubungan mereka saat ini. Iya tuan, kami Saat itu juga Nadine dan Denisa tertawa. Pembicaraan kedua pria itu terdengar sangat lucu bagi mereka berdua. Sesaat setelah pengakuan Jo tersebut, Rendra memang merasa sedikit canggung. Namun kemudian saat Denisa ikut buka suara tentang keseriusannya bersama Jo, barulah Rendra bisa mencerna ini dengan baik. Nadine juga ikut buka suara bahwa tiap manusia punya hak untuk menentukan hidupnya dan berhak bahagia, sementara masa lalu bukanlah penghalang. Cukup lama mereka saling berbincang, membicarakan tentang hubungan mereka berempat. Agar tidak ada salah paham atau apapun itu, sekarang mereka akan saling mendukung hubungan satu sama lain, Rendra dan Nadine, lalu Jo dan Denisa. Hampir jam 9 barulah mereka semua pergi menuju pelabuhan, siap untuk kembali ke kota Jakarta. Di saat Rendra dan Jo menemui para koleganya untuk mengucapkan salam perpisahan, Nadine dan Denisa duduk berdua di kafe yang ada di kapal pesiar tersebut. Mereka duduk di dekat jendela, jadi bisa melihat hamparan laut yang begitu luas. Aduh, keluh Nadine saat dia mengambil posisi duduk yang salah karena membuat bagian jadi sedikit terasa sakit. Denisa terkekeh pelan karena dia pun juga merasakan apa yang telah dirasakan saat ini. Hati-hati Nat, jangan banyak bergerak, ucap Denisa dan Nadine mengerucut bibirnya. Kamu juga jangan banyak bergerak, balas Nadine. Kedua wanita itu tertawa. Aku penasaran, bagaimana asisten Jo saat dia mengajakmu jadi kekasih, tanya Nadine. Setahu dia, asisten Jo adalah pria paling dingin yang pernah dia tahu. Bahkan pria itu pun sangat irit bicaranya. Jo tidak meminta aku untuk jadi kekasihnya, tapi aku yang minta. Jo maunya kami langsung menikah. Nadine terkekeh pelan. Benarkah? Tanyanya seolah tidak percaya. Tapi pria seperti asisten Jo memang sepertinya tidak suka yang main-main. Dia langsung saja ingin menikahi kamu, timpal Nadine lagi. Tapi aku takut Nat, Denisa mode melo. Takut kenapa? Takut Jo akan menyesal. Sudahlah, malas aku bicara kalau kamu sedih begitu, Denisa cemberut. Apa iya di dunia ini ada seorang pria yang bersedih menerimaku apa adanya? Tanya Denisa lagi. Ada asisten Jo namanya. Nadine menyentuh tangan Denisa yang ada di atas meja. Sungguh dia pun ingin Denisa mendapatkan kehidupan yang bahagia, mendapatkan seorang pria yang mencintai Denisa apa adanya, saling mencintai. Kalau asisten Jo sampai menyakiti kamu, aku juga akan turun tangan. Begini-begini aku bisa bela diri, ucap Nadine dengan bangganya, membuat Denisa yang murung kini jadi tersenyum. Denisa merasa akhir-akhir ini hidupnya jadi semakin sempurna. Bukan hanya mendapatkan seorang kekasih, tapi dia bisa juga memiliki seorang sahabat seperti Nadine.
sebuah hubungan tulus yang tak pernah dia dapatkan sebelumnya. Selama ini Denisa dan semua orang di sekitarnya seperti hanya saling memanfaatkan satu sama lain tanpa kepedulian yang lebih. Ada hanya di saat bahagia, tapi di saat terpuruk Denisa merasa hidupnya hanya sendirian. Terima kasih Nat, ucap Denisa dengan kedua mata yang menatap sendu. Ih, kok kamu jadi melo gitu sih? Geli tahu, kesal Nadine. Denisa tertawa. Mereka berdua terus bersama sampai akhirnya Rendra dan Joe datang menghampiri, lalu berpisah karena kedua pria itu sama-sama membawa wanitanya untuk masuk ke kamar istirahat mereka masing-masing. Rendra bahkan langsung menggendong sang istri seperti pengantin baru. Tak ingin Nadine kesusahan saat berjalan. Aku tambah gemuk ya mas, tanya Nadine. Akhir-akhir ini Nadine merasa berat badannya naik. Dia banyak sekali makannya. Iya, tambah berisi. Apanya? Hih, Rendra terkekeh. Dia kecup sekilas pipi istrinya.